Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurnime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mamoru no Surekoga Motoka no Kata episode ke-7. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode ini, kita diperlihatkan flashback awal-awal Yume menembak Mizuto, yang mana saat itu Yume dan Mizuto sering bertemu di sekolah saat liburan musim panas. Dan pada hari terakhir liburan musim panas, Yume berniat menembak Mizuto dengan memberinya surat cinta yang akan ia taruh di loker sepatu milik Mizuto. Namun, ketika Yume akan menaruh surat tersebut di loker Mizuto, di saat yang sama tiba-tiba Mizuto telah sampai di sekolah, sehingga membuat Yume mengurungkan niatnya untuk menembak Mizuto. Lalu setelah Yume pikir-pikir lagi, karena hari ini adalah hari terakhir liburan musim panas, ia pun memberanikan diri memberikan surat cintanya langsung kepada Mizuto. Seketika itu, perasaan Yume pun menjadi tak karuan, karena ia yang sebenarnya pemalu, tiba-tiba secara terang-terangan memberikan surat cinta tersebut kepada Mizuto. Namun, setelah Mizuto membaca surat dari Yume, ternyata Mizuto dengan senang hati menerima perasaan dari Yume dengan mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Yume yang mau memilih Mizuto. Dan sejak saat itu, Yume dan Mizuto pun telah resmi berpacaran. Kita kembali ke masa kini. Di sini kita diperlihatkan Higashira yang sepertinya mendapat surat cinta dari seseorang yang berada di loker sepatunya. Namun saat membaca isinya, ternyata surat tersebut malah berisi sebuah ancaman untuk datang ke suatu tempat. Dan jika tidak datang, maka rahasia Higashira akan dibongkar. Lalu singkatnya, Higashira pun telah sampai di tempat yang dituju, yakni di sebuah rumah makan. Lalu, tak lama kemudian, tiba-tiba Minami dan Yume juga datang ke tempat tersebut. Dan ternyata, orang yang telah mengirim surat untuk Higashira adalah Minami. Yang sebenarnya, Minami hanya ingin mengajak Higashira untuk makan bersama. Dan di sini sepertinya Higashira merasa cukup lega. Karena awalnya Higashira mengira rahasianya yang dulu yang pernah menjadi VTuber akan terbongkar. Namun tanpa disadari, ternyata Higashira malah membocorkan rahasianya sendiri kepada Yume dan Minami. Lalu setelah itu, Minami mulai mengungkapkan tujuannya bertemu dengan Higashira, yakni Minami yang ingin menginterogasi Higashira, akankah Higashira memiliki perasaan terhadap Mizuto. Namun di sini sepertinya Higashira merasa kebingungan karena Higashira tidak terlalu paham betul dengan masalah percintaan. Lalu di sini Minami dan Yume mencoba memperlihatkan foto dan video dari Mizuto saat Mizuto sedang tidur. Dan alhasil setelah melihatnya, di sini wajah Higashira terlihat memerah. Seketika itu, Higashira pun merasa tak percaya bahwa dirinya benar-benar menyukai Mizuto sebagai lawan jenis. Karena selama ini, ia hanya menganggap Mizuto sebagai teman. Dan Higashira juga mengaku bahwa ia belum pernah merasa jatuh hati kepada seseorang. Lalu singkatnya, saat ini Minami memutuskan untuk membuat Higashira menjadi jatuh hati terhadap Mizuto. Selain itu, di sini Minami juga mengajak Yume untuk membantu Higashira agar Higashira bisa jatuh hati terhadap Mizuto. Awalnya Yume merasa cukup keberatan karena sebelumnya saja Yume sempat cemburu
terhadap Higashira yang dekat dengan Mizuto. Namun, setelah melihat Higashira yang merasa kurang percaya diri dalam hal percintaan, membuat Yume teringat dengan masa lalunya yang sama-sama kurang percaya diri dalam hal percintaan. Dan singkatnya, di sini Yume pun akhirnya mau membantu Higashira agar Higashira bisa jatuh hati terhadap Mizuto. Hari esok pun tiba. Untuk saat ini, Minami hanya menyuruh Higashira bertemu dengan Mizuto seperti biasanya, agar Minami bisa mengamati situasinya terlebih dahulu. Lalu saat sore hari, Higashira menjalankan saran dari Minami, yakni bertemu dengan Mizuto seperti biasa di perpustakaan. Dan setelah mengamati tingkah dari Mizuto terhadap Higashira, di sini sepertinya Mizuto sama sekali tidak tertarik terhadap Higashira sebagai lawan jenis. Bahkan saat Pansu milik Higashira tak sengaja kelihatan, Mizuto dengan wajah datarnya hanya sekedar mengingatkan Higashira saja. Dan Mizuto sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Lalu setelah itu, Higashira pun pergi ke toilet untuk berbincang dengan Minami dan Yume. Dan mereka bertiga pun mulai berasumsi bahwa sejak awal Mizuto tidak menganggap Higashira sebagai seorang wanita. Namun di sini Minami belum menyerah. Ia pun meminta Higashira untuk menggoda Mizuto menggunakan aset kebanggaan milik Higashira. Ya, itulah pokoknya, agar Mizuto tersadar akan sisi wanita dari Higashira. Lalu setelah itu, Higashira pun kembali menemui Mizuto di perpustakaan. Dan ia pun langsung menjalankan rencana dari Minami. Dengan cara Higashira berusaha mendekatkan dirinya kepada Mizuto agar aset dari Higashira menyentuh Mizuto. Namun di sini sepertinya reaksi dari Mizuto tidak jauh beda dan benar-benar hanya menganggap Higashira sebagai seorang teman. Lalu, karena rencana menggoda Mizuto tidak berhasil, Minami mencoba merubah penampilan Higashira menjadi lebih menarik. Karena sejak awal Higashira kurang percaya diri terhadap dirinya sebagai seorang wanita. Atau simpelnya, Minami akan merubah penampilan Higashira agar lebih terlihat feminim. Lalu setelah menata penampilan Higashira, Higashira pun menghampiri Mizuto lagi di perpustakaan. Dan ternyata meski telah merubah penampilannya, sepertinya Mizuto sama sekali tidak ada tanda-tanda ketertarikan terhadap Higashira. Bahkan saat Higashira mencoba mendekati dan memojokkan Mizuto, Mizuto malah menggoda balik Higashira dengan mengacak-acak rambut Higashira layaknya seorang bestie. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat ini, Higashira, Minami, dan Yume pergi ke rumah makan kemarin. Lalu, di sini Minami menyuruh Higashira untuk segera menembak Mizuto di keesokan harinya. Karena menurut Minami, jika Higashira tidak segera menembak Mizuto, nantinya Higashira akan merasa kesulitan saat menembak Mizuto sebab Higashira telah menganggap Mizuto sebagai temannya. Sehingga membuat Higashira kesusahan melepas hubungan pertemanannya dengan Mizuto. Lalu saat malam hari, Minami meminta Yume agar keesokan harinya Yume mengajak Mizuto ke tempat yang nantinya Higashira menembak Mizuto. Hari esok pun tiba. Saat sore hari kita diperlihatkan Minami yang telah merapikan penampilan Higashira sebelum bertemu dengan Mizuto. Lalu setelah itu Higashira pun bertemu dengan Mizuto di tempat yang telah ditentukan sebelumnya.
Di sini, sepertinya Higashira masih terlihat gugup saat akan berbicara dengan Mizuto. Lalu, Mizuto menyarankan Higashira agar berbicara secara perlahan-lahan. Dan singkatnya, setelah mengikuti saran dari Mizuto, akhirnya Higashira bisa menyampaikan perasaan suka Higashira terhadap Mizuto. Yang mana secara terang-terangan Higashira ingin menjadikan Mizuto sebagai pacarnya. Lalu setelah mendengar pernyataan langsung dari Higashira, di sini Mizuto pun menjawab bahwa ia merasa senang bisa memiliki seorang teman seperti Higashira yang memiliki hobi yang sama. Dan jika nantinya mereka berpacaran, tentunya akan berjalan lancar. Dan yang mengejutkan, di sini Mizuto tidak bisa menerima perasaan dari Higashira. Namun, bukan karena Mizuto tidak suka dengan sifat Higashira, melainkan saat ini hanya ada satu orang yang ada di hati Mizuto. Dan Mizuto tidak mau membuat orang tersebut menangis. Serontak, Yume yang sedang bersembunyi bersama Minami mulai menyadari bahwa orang yang dimaksud Mizuto adalah Yume. Dan pada akhirnya Mizuto dan Higashira tidak jadi berpacaran. Lalu keesokan harinya yang membuat Yume dan Minami terheran-heran karena ternyata Higashira masih bisa berteman dengan Mizuto seperti biasanya. Dan menurut Higashira, meskipun kemarin Higashira sempat merasa patah hati, bukan berarti Higashira tidak bisa berteman dengan Mizuto. Oke, untuk pembahasan anime Namaha no Surekoga Motoka no Tata episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.